Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di ibadah yang pertama Gereja Injil Anugerah Tuhan Giat Pancur Batu. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan rasa takut dan gentar, dengan rasa hormat akan Tuhan. Abba Bapa, Kau segalanya bagi kami. Haleluya. Lebih dari segalanya kami ingin Kau Tuhan. Kami bersyukur. Abba Bapa, Abba Bapa, Abba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Abba Bapa. Ku mengasihimu. Sekali lagi kita katakan, Abba Bapa, Kau segalanya. Abba Bapa, Abba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan
lebih dari segalanya ku ingin Kau Tuhan. Lebih dari Mas perak dan permata, Mas perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia jadikan kami hamba yang setia kepadamu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Berikan tepuk tangan yang terbaik Tuhan Yesus. Penyolong bagi hidup kami. Syukur bagi Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengutus Roh Kudus datang ke bumi ini Tuhan untuk melindungi kami, sehingga Roh Kudus dapat mengajari kami, dapat memimpin kami dalam ibadah pagi hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah jemaat Giat kilometer 14,5 pada pagi hari ini Tuhan. Bukakan hati rohani kami, supaya kami dapat beribadah dengan sungguh-sungguh pada pagi hari ini Tuhan. Yang belum sampai di tempat ini Tuhan, Engkau berkati mereka di perjalanan, lindungi mereka sampai tiba di tempat ini. Bahkan yang tidak hadir pada hari ini Tuhan, di minggu depan bukakan hati mereka supaya bersama-sama kami beribadah di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mulai ibadah kami pertama ini Tuhan. Engkaulah berkatilah ibadah kami ini, mulai dari awal pertengahan sampai akhirnya. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang mengawal, sehingga ibadah kami dapat berkemenangan pada hari ini Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Bapak Gembala sidang kami, Bapak Petrus Manulang yang menyampaikan firman pada pagi hari ini Tuhan. Pakai dia luar biasa lagi ya Tuhan, sehingga firman yang dituturkan jadi berkat bagi kami semua di tempat ini Tuhan. Terima kasih. Berkati juga tempat ibadah kami ini Tuhan. Lindungi kami semua. Bungkus dengan darah-Mu tempat ini, sehingga kami dapat beribadah dengan baik pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami di tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Masuklah ke dalam gerbangnya dengan hati yang bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan sorak-sorai, bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik. Haleluya. Ya Tuhan, Engkau Allahku. Mari semua bertepuk tangan umat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Mari kita dengan segenap hati kita memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, Engkau Allahku. Aku mencari wajah-Mu, jiwaku haus kepadamu, rindukanmu. Ku pandang tempat kudus, ku pandang tempat
jiwaku haus kepadamu, rindukanmu. Ku pandang tempat kudusmu, ku pandang tempat kudusmu, sambil melihat kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik dari itu. Ku memuji Tuhan, memuji Tuhan seluruh hidupku, dan melangkah tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu jiwaku melekat kepadamu. Memuji Tuhan seumur hidupku, memuji Tuhan. Mari naikkan tangan kita kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Dan melangkah tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu jiwaku melekat. Ku memuji Tuhan. Jemaat saja, katakan umat Tuhan. Ku memuji Tuhan. Naikkan suara saudara untuk Tuhan. Amin. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu jiwaku melekat. Oh, ku memuji Tuhan, ku memuji Tuhan seluruh hidupku. Amin. Dan merangkak tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu jiwaku melekat kepadamu. 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 Haleluya. Biarlah jiwa kita melekat kepada Tuhan, amin saudaraku. Biarlah hati kita senantiasa rindu haus akan Tuhan, amin. Dan kita akan dipuaskan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Dia baik. Haleluya. Mari bertepuk tangan semua Bapak Ibu. Tinggikan Tuhan di tempat ini, muliakan Tuhan di tempat ini. Nyanyikan nyanyian baru, agungkan Dia, Raja segala raja. Surga bumi menyembah, surga bumi menyembah.
Allah kita yang perkasa, amin saudaraku. Tidak ada Allah yang seperti dia. Dia Tuhan yang besar, dia Tuhan yang benar. Katakan amin. Dengan kasih Tuhan yang mudah jemaat Tuhan, untuk bangkit berdiri, kita menyanyi untuk Tuhan yang luar biasa. Gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Bersemu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Tepuk tanganku Tuhan, angkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Kau mulus sekarang selamanya, kasih-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Engkaulah Tuhan yang besar, Engkaulah Tuhan yang benar. Engkaulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Katakan, haleluya. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Bersemu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Tepuk tanganmu Tuhan, angkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Kau mulus sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Walaupun badai datang menerpa kita Bapak Ibu, tetapi tangan Tuhan akan menopang kita. Tangan Tuhan akan mengangkat kita tinggi. Haleluya. Katakan, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Amin. Tepuk tanganmu Tuhan, angkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau. Semesta alam memuja, semesta alam memuja. Lagi Tuhan yang memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sorak-sorak yang meriah untuk Tuhan yang benar, untuk Tuhan yang luar biasa, untuk Tuhan yang dahsyat. Dia layak menerima segala kemuliaan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau bernyanyi bagi-Mu selama kami hidup. Selagi kami masih ada Tuhan, selagi kami masih bernapas, kami mau bersyukur kepada-Mu. Mari nyanyikan pujian ini kepada Tuhan. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak
pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka kepadamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selama aku ada, selagi ku ada. Inilah setiap waktu nyanyian pujian pengagungan, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku karenamu. Haleluya, haleluya. Kami tinggikan, kami bersyukur kepadamu. Kami naikkan pujian kami kepadamu. Kami naikkan syukur dalam hidup kami Tuhan. Kami angkat penyembahan kami kepadamu. Ajaib sebab kami hidup untuk menyembahmu, sebab kami ada untuk menyembahmu. Sebab Engkaulah pemilik kehidupan kami, Engkaulah yang menciptakan kami, Engkaulah yang mengampuni segala kesalahan kami. Engkau luar biasa kasih-Mu, Engkaulah yang menerima segala pujian, Engkaulah yang menerima segala kemuliaan. Kami bersyukur, kami bernyanyi bagimu. Kami naikkan pujian kami Tuhan hanya kepadamu.
kasih Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari sama-sama kita katakan, kalau aku hidup bagimu Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa. Sekali lagi, dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dunia takkan dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Dan kami tidak biarkan sesuatu apapun Tuhan mengalihkan perhatian kami daripada kasih-Mu. Karena kami tahu Tuhan kasih-Mu luar biasa bagi kami. Kasih-Mu Tuhan berkorban dan dijadikan dosa. Karena kasih-Mu terhadap kami Tuhan. Kami yang harus dihukum Tuhan. Tetapi Engkau sudah menjadikan mati di kayu salib Tuhan supaya kami tidak dihukum lagi. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini Tuhan kami datang di bawah kaki-Mu. Ajari kami untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu. Bukakan mata rohani kami Tuhan dan urapi kami semuanya. Dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga kami hari lepas hari Tuhan mengerti dan disanggupkan untuk melakukan kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga hidup kami menyukakan hati-Mu. Hidup kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan kehidupan kami dibaharui oleh kebenaran firman-Mu. Sehingga rupa Kristus semakin nyata dalam kami. Dan kami diperlengkapi dan dipersiapkan menyambut kedatangan-Mu yang kedua kalinya Tuhan. Tuhan, cepat atau lambat Engkau pasti datang kedua kalinya Tuhan Yesus. Tuhan, untuk itulah kami dipersiapkan. Supaya kami tetap berjaga-jaga Tuhan. Sehingga kapanpun Engkau datang Tuhan. Sangkakala berbunyi, kami ada di sana Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan urapi hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah hamba-Mu Engkau penuhi dengan kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Sehingga setiap perkataan bibir mulut hamba-Mu Tuhan menjadi berkat bagi kami semuanya. Dan berkati umat-Mu juga yang ikut ibadah secara online dimanapun mereka saat ini berada Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu menerangi hati mereka. Roh Kudus-Mu memberikan pengertian yang benar akan firman-Mu atas anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Dan teguhkan pemberitaan firman-Mu dengan kuasa dan tanda mujizat seperti janji-Mu Tuhan. Sehingga yang berdosa Engkau ampuni, yang sakit Engkau sembuhkan, yang terikat Engkau bebaskan Tuhan. Yang lapar haus akan kebenaran-Mu Engkau puaskan Tuhan. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Yesus, hati kami siap. Oh, ditaburi oleh benih-benih firman-Mu. Syukur Tuhan. Mari umat Tuhan yang mengasihi Tuhan katakan, amin. Amin bagi kita. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Salam juga buat Bapak Ibu yang ikut ibadah secara online dari rumah atau dalam perjalanan dimanapun Bapak Ibu bisa dapat mengikuti ibadah dari tempat ini. Kami mengasihi saudara, selamat bergabung. Mari jangan menonton ibadah, tapi ikut terlibat dalam ibadah. Amin. Dan juga Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, di mana kita secara offsite ada di sini, kita bersama-sama, ya kita percaya kuasa Tuhan, hadirat Tuhan limpah bagi kita semuanya. Amin. Mari dapatkan mujizat saudara. Ya, apapun persoalanmu, apapun pergumulanmu, Yesus jawaban bagi kita semuanya. Amin. Dan saya percaya hari lepas hari semakin kita takut sama Tuhan dan semakin kita hormat kepada Tuhan. Amin. Dan itu kita lakukan, kita tindakan dengan bukti kita tidak terlambat datang ibadah dan dalam ibadah kita menikmati Tuhan. Lewat pujian penyembahan kita dapat berjumpa dengan Tuhan karena Tuhan bertahta di atas segala pujian dan penyembahan kita. Amin. Nah, Bapak Ibu, usahakan jangan terlambat supaya semua selengkap ibadah itu dapat menjadi berkat bagi kita semuanya. Nah, puji Tuhan, hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan dengan topik yaitu jawaban pertanyaan yang mengecewakan. Wow. Ini topiknya nggak enak ya. Jawaban pertanyaan yang mengecewakan. Bapak Ibu, dalam kehidupan ini setiap hari kita diperhadapkan kepada banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab. Ada yang bertanya, siapa nama? Di mana rumah? Ya kan? Nah, di mana alamatnya? Di mana tinggalnya? Berapa anakmu? Ya, nah, kalau masih jomblo, ya mungkin sebentaran. Udah menikah apa belum? Sudah ada calonmu? Ya, saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan lebih rohani, apakah Bapak sudah lahir baru? Apakah Anda sudah lahir baru? Dan lain sebagainya. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam hidup kita. Bahkan kita juga banyak mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Atau mungkin kita sedang dalam mengikuti ujian tertulis. Ya seperti baru-baru ini ya. Mungkin hari Sabtu semalam banyak anak-anak kita sudah menerima rapot. Ya, saudaraku, dan dimulai libur mulai hari Senin. Puji Tuhan. Ya, dan dikala ada ujian datang, banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Dan kita akan sangat senang bila kita menjawabnya dengan baik dan menghasilkan nilai yang baik bagi kita. Dan kita dinyatakan lulus, kita dinyatakan berhasil, kita dinyatakan naik kelas. Tetapi alangkah mengecewakan bila kita menjawab, tetapi hasilnya tidak memuaskan. Mengecewakan. Sudah bekerja keras tapi tidak lulus juga. Dan kita akan sangat senang apabila saudaraku, hasil kerja keras kita itu dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan itu memberikan hasil yang baik bagi kita. Bapak Ibu, ini yang dialami oleh seorang kaya. Seorang pemimpin yang datang kepada Yesus. Mari kita buka Alkitab kita Matius pasal 19 ayat 16 sampai 22. Dia bertanya. Hanya jawaban yang didapatkannya mengecewakan. Biarlah kita semuanya di sini bertanya kepada Yesus tapi mendapat sukacita dari Tuhan. Amin. Mari kita buka Alkitab kita. Matius pasal 19 ayat 16 sampai 22. Kita baca bersama-sama. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Ayat 18. Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta,
Hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Paralel daripada apa yang baru kita baca, dituliskan dalam buku Injil Markus. Ayat 10. Pasal 10 maksud saya. Ayat 17. Saya baca bagi kita semuanya. Markus 10. Ayat 17. Apa yang dilakukan oleh orang kaya ini? Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia sambil bertelut di hadapannya. Dia datang kepada Yesus dengan rasa hormat. Dia datang kepada Yesus dengan rasa rindu. Dia datang dengan merendahkan hati. Dia bertelut. Bahkan dalam paralel yang lain dalam Lukas dikatakan dia seorang pemimpin. Dia bukan orang biasa. Istilah sekarang bukan kaleng-kaleng. Tetapi dia orang yang terhormat. Dia datang kepada Yesus. Apa yang dilakukannya? Dia bertanya, mari Bapak Ibu kita datang beribadah bertanya dengan pertanyaan yang sama. Dia datang pada Yesus, dia bertanya, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ayo kita jangan hanya hidup ini saja. Orang kaya ini sudah kaya menjadi tokoh masyarakat terpimpin lagi. Dia datang pada Yesus dan berkata, perbuatan baik apalagi yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Mari Bapak Ibu jangan hanya berpikir di dunia saja. Hidup kita hanya 70-80 tahun di dunia ini. Mari pikirkan kekekalan. Orang kaya ini berpikir akan kekekalan. Bapak Ibu, saya sangat dikejutkan semalam ada kabar. Ya. Seorang ibu berpulang ke sorga. Karena kami baru berpisah sekitar 2 hari. Giat Sedairi mengadakan retreat ya di Huta Urat Sagala selama 3 hari 2 malam. Dan kami adakan itu di rumah doa segala bangsa. Pemiliknya Bapak Panjaitan, Ibu itu Boru Sagala. Ibu Boru Sagala menyambut kami sedemikian rupa dan berbicara bebas. Dan sangat ya ramah dan menguatkan iman setiap perkataannya. Dan kami tinggalkan sehat. Tapi Sabtu pagi dikala membuat teh. Dia terduduk. Suaminya Bapak Panjaitan, ya pemilik rumah doa segala bangsa itu memeluknya. Dan di pangkuannya istrinya berangkat ke sorga. Saya berkata, indah sekali. Usia memang tidak mudah lagi. Tetapi mereka di sana mempersiapkan ruangan-ruangan yang baru. Mereka bangun untuk mempersiapkan orang-orang berdoa ke sana. Untuk memerangi. Ya, mengadakan peperangan rohani supaya orang Batak mengalami kebangunan rohani. Dan supaya jiwa-jiwa diselamatkan, mereka rindu kampung mereka diselamatkan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, saya bertanya kepada ya hamba Tuhan, teman sekerja mereka di sana. Indah kali caranya pergi. Memang Pak, mereka sudah sebulan di sini. Dan pembicaraan mereka, isedo hita berjolo, hodo mana ngau. Mak.
kata si istri dan suami. Jadi tidak heran kami Pak, sangat indah berangkatnya. Bagi orang percaya, orang mempersiapkan masa depannya dalam hidup yang kekal, kematian tidak menakutkan. Amin. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita buang segala motivasi kita yang tidak benar dalam kita datang kepada Yesus. Perhatikan orang kaya ini, dia pemimpin. Dia datang dengan rendah hati bertelut di hadapan Yesus dan dia berkata, apa yang harus perbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Jangan datang kepada Yesus, apa yang mau aku ambil, berkat apa yang jadi padaku, aku mana dari peningkatan jadi padaku. Bapak Ibu, kita tinggalkan dunia ini, apa rupanya kita bawa? Satu orang tokoh di Indonesia yang dia berkata, hanya tanah 1x2 meter. Itu cuman 20 pun rumahku tak akan ada satu kubawa ke kuburan. Cuman 1x2. Ayo Bapak Ibu kita belajar dari orang kaya ini. Supaya kita jangan tertipu oleh dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dan dia berpikir, karena pemuda ini yang kaya ini adalah orang Yahudi dan sering diajarkan tentang hukum-hukum Yahudi. Dia kerap mendengarkan hukum-hukum Taurat. Hanya melakukan hukum Taurat beroleh hidup yang kekal. Ternyata tidak dapat. Karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat melakukan seluruh tuntunan hukum Taurat dengan sempurna. Dan dia berkata, jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Bapak Ibu, Tuhan Yesus meluruskan pemahaman daripada orang kaya ini, pemuda ini. Dia berkata, guru, dia hanya mengenal Yesus itu sebatas guru, bukan Tuhan. Ayo mari kita yang ada di sini dan saudara, Bapak Ibu yang ada di rumah memiliki pemahaman akan Yesus, dia adalah Tuhan dan juru selamat bagi kita. Dia pengampun dosa, bukan hanya sekedar guru. Kalau sebatas guru dia hanya manusia biasa. Makanya dia berkata perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Bahkan dalam Lukas 18 ayat 18. Ayat paralel daripada firman Tuhan ini dikatakan. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus katanya. Guru yang baik. Wow. Dia berkata guru yang baik. Guru Naburju. Ya. Apa yang harus berbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Dia puji guru. Tapi Yesus itu hanya sebatas guru. Dan Tuhan Yesus meluruskan pemahaman daripada orang muda yang kaya ini. Ayo Bapak Ibu. Biarlah kita dengar-dengaran dengan Kristus. Sehingga kita hari lepas hari semakin mengenal Yesus itu siapa bagi kita. Amin. Sehingga tidak salah pemahaman kita. Karena apa dikatakan oleh Tuhan Yesus? Dikatakan apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Mari kita lihat sebentar. Dalam Lukas pasal 18 ayat 19. Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Yesus mengatakan tidak seorang pun yang baik.
Dan dia meluruskan pemahaman pemuda ini dan berkata, aku ini bukan hanya sekedar guru, aku ini Allah adanya. Bapak Ibu, orang kaya ini berkata dalam ayat 18 Matius pasal 19 tadi, perintah mana? Karena Tuhan berkata, turutilah segala perintah Allah. Dia masih berkelit, perintah mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Seolah-olah Tuhan Yesus mengajarkan kepadanya, lakukan segala hukum Taurat. Karena ada 5 hukum Taurat ini. Dalam 2 ayat ini yang disampaikan Yesus kepadanya. Walaupun sebenarnya tidak ada seorang manusia pun yang sanggup melakukan sempurna keseluruhan hukum Taurat. Makanya Yesus datang ke dunia ini. Pemuda kaya ini dia berkata, semuanya itu telah kuturuti. Bahkan dalam ayat yang lain dia berkata, sejak kecil, sejak dulu aku sudah melakukannya. Apalagi yang masih kurang? Bapak Ibu, sebenarnya dari apa yang disampaikannya ini, dia sedikit bohong. Karena tidak ada, Alkitab menuliskan tidak ada seorang pun yang sempurna melakukan seluruh hukum Taurat. Tetapi dia mau membenarkan diri dengan pemahamannya, dengan pengertiannya untuk memperoleh sorga, dengan perbuatan. Hati-hati dengan pengajaran sesat. Kita selamat bukan karena perbuatan kita. Kita selamat bukan, kita ke sorga bukan karena amal kita. Tetapi kita ke sorga karena iman percaya kita saja kepada Yesus. Amin. Bapak Ibu, Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup dan tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bahkan dalam buku Efesus berkata, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Bukan karena kesalehan kita. Supaya tidak ada seorang pun yang memegahkan diri. Tetapi kita selamat karena kasih karunia. Pemberian Tuhan semata-mata. Amin. Jadi Bapak Ibu, mari. Kalau Bapak Ibu belum membuka hati pada Yesus, mari lewat kebenaran firman Tuhan ini, pahami. Bukan karena amalmu, bukan karena perbuatanmu, bukan karena sumbanganmu. Peroleh sorga yang kekal. Tetapi semata-mata karena kasih karunia, iman percaya kita kepada Yesus. Mari kita perhatikan apa yang dikatakan Yesus selanjutnya kepada pemuda kaya ini. Dalam ayat 21. Dikatakan kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah. Jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Bapak Ibu, ayat 16 pertanyaan pemuda itu, perbuatan baik apa lagi yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Dalam ayat 21, Yesus berkata, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Dia bertanya tapi dapat jawaban yang mengecewakan. Kenapa? Karena hartanya banyak. Apakah karena hartanya banyak makanya dia tidak mau meninggalkannya? Tidak. Sebenarnya firman Tuhan berkata, di mana hartamu berada? Salah ya? Salah? Di mana
hartamu berada, di situ hatimu ada. Dia munafik. Dia tadi berkata, semua perintah itu sudah kulakukan. Tetapi Yesus berkata, juallah hartamu, bagi sama orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Di aku sudah mengasihi sesamaku. Buktinya mana? Ayo Bapak Ibu, jangan biarkan apapun menahan saudara masuk surga. Amin. 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 Selagi kita di bumi ini perlu uang, siapa bilang tidak perlu uang? Kami pergi aja retreat, saudaraku, 3 hari 2 malam butuh biaya. Ya, sewa mobil, bayar bensin, ya, bayar makan di sana. Bayar uang nginap. Ya, puji Tuhan. Sekali kedatangan cuman bayar 100.000. Jadi 2 malam 3 hari bayar cuman 100.000. Kalau saudara mau ikut, boleh kita adakan retreat bersama. Jihad kilometer 14,5. Amin. Saya cuman bayar 100.000. Mau seminggu saudara situ bayarnya cuman 100.000. Ya, fasilitas hotel bintang 3. Saudaraku, nyaman. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari, jangan hati kita melekat pada benda-benda dunia ini. Kalaupun saudara dikaruniakan 1, 2, 3 rumah, 1, 2, 3 kendaraan, atau mungkin deposito, ya ratus juta, miliar, jangan hati saudara di situ melekat. Pergunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan, amin. Karena apa yang terjadi? Pemuda ini ayat 22 ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Awalnya bagus. Dia datang kepada Yesus dan dia bertanya, apalagi yang kuperbuat supaya kau beroleh hidup yang kekal. Ditunjukkan jalannya, dia kecewa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita bersungguh-sungguh. Bukan luarannya saja datang beribadah. Jangan setiap minggu kita datang kumpul di sini, tetapi motif saudara lain. Tiba waktunya sangkakala berbunyi, jangan saudara kecewa, saya bukan nakut-nakuti. Saya mempersiapkan umat yang pada sangkakala berbunyi kita terangkat semua ke sorga. Relakan hatimu diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan, amin. Saya bukan disuruh Tuhan menghakimi saudara, tetapi menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Supaya kita nanti tidak kecewa. Jangan saudara datang kemari 2 jam, buang-buang waktu. Jangan saudara datang kemari bawa persembahan, nyangkal diri. Tetapi tidak masuk surga. Kenapa? Karena motif yang salah. Saya tidak mengenakan telinga saudara. Tapi akan saya sampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, mari. Persiapkan diri kita. Lakukan semua perintah Tuhan dalam hidup kita. Jangan satu pun diabaikan. Semuanya kita lakukan. Karena itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Sanggupkah kita dengan kekuatan kita memang tidak mampu? Tetapi dengan pertolongan Roh Kudus. Karena sejak hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu Roh Kudus sudah dicurahkan. Dan mari membuka hati, biarkan Roh Kudus menguasai kita. Sehingga kita mengalir bersama dengan Roh Kudus. Dan biarkan Roh Kudus berbicara kepada kita dan patuhi, belajarlah mendengarkan Roh Kudus. Saya tadi malam menyampaikan kepada pemuda, ayo berdoa. Karena topik firman Tuhan kami tadi malam semangat. Karena orang yang bersemangat dapat menanggung segala penderitaannya. Saya berkata, tidak ada alasan bagimu karena uang kau tidak mencapai cita-citamu. Tidak ada alasan bagimu karena keadaan, karena cakap orang yang merendahkan engkau, menghalangimu untuk mencapai impianmu.
Tapi kalau kau semangat, kau bangun tidur dengan semangat, bukan bermalas-malasan, apalagi libur seperti ini saya berkata. Tar lagi lama kan libur. Itu namanya hidup yang tidak bersemangat. Walaupun libur kau lipat selimutmu, kau ambil ya tindakan dan berkata, inilah hari yang dijadikan Tuhan di mana aku bersorak-sorai. Hari ini hari yang penuh dengan berkat Tuhan. Hari ini penuh dengan kemenangan. Aku berhasil. Katakan. Ayo bangun hubunganmu dengan Tuhan. Itu membuatmu semangat dan membuatmu bergairah menjalani hari demi hari. Dan semua impianmu akan kau capai. Karena kau biarkan Tuhan beserta denganmu menuntun. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita sertakan Tuhan. Kita sadari Roh Kudus yang berdiam dalam kita, yang memampukan kita akan segala kebenaran. Supaya jangan seperti pemuda ini. Ada hal yang lebih utama daripada dia, daripada Yesus, daripada firman Tuhan. Biarlah kita tidak kecewa kalau firman Tuhan berkata kepada kita. Mengapa rupanya jawaban Yesus itu membuat pemuda ini sedih atau kecewa? Karena menurut dia jawaban Yesus tidak sesuai dengan keinginan atau apa yang diharapkan orang muda yang kaya ini. Bapak, Ibu, banyak orang Kristen kecewa. Kenapa? Karena firman Tuhan dicocokkan kepada dirinya. Jangan biarkan firman Tuhan ini, jangan usahakan firman Tuhan ini cocok-cocok kepada saudara. Kalau firman Tuhan ini dicocokkan pada kita, nggak ada penyangkalan diri. Nggak ada pengorbanan, karena Yesus berkata, jual segala hartamu. Bagikan sama orang miskin, dan datang kepadaku, ikut aku. Ikut Yesus mana? Tidur di Getsemani. Ikut Yesus apa? Makan pun harus oleh belas kasihan orang lain. Ikut Yesus apa? Aniaya dan penyangkalan diri. Hai pendengar-pendengar kami yang ada dimanapun pada saat ini. Yang ikut ibadah dengan kami bersama-sama di tempat ini. Jangan biarkan Alkitab mencocok-cocokkan diri padamu. Hidup kita yang kita cocokkan pada firman. Amin. Bukan firman yang dicocokkan kepada kita. Tetapi kita yang mencocokkan diri. Berjalan berpadanan dengan firman. Bukan firman Tuhan yang kita cocokkan pada kita. Bapak, Ibu, ini yang membuat pemuda ini kecewa. Karena jawaban Yesus tidak sesuai dengan keinginannya. Jawaban Yesus tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya. Mungkin jawaban yang diharapkannya, Yesus berkata, oh kamu sudah layak masuk surga. Karena kamu sudah melakukan semua perintah Tuhan. Oh mantap. Wah memang kaya. Betul-betul Tuhan berkenan kepadamu. Karena saya pernah mendengar, kalau nggak keberkatan, Tuhan kurang berkenan kepada kita. Saya terkejut. Maaf Bapak Ibu, saya terkejut. Karena kita menuliskan Allah Lazarus yang miskin. Lazarus itu miskin. Dia makan dari remah-remah yang jatuh dari meja orang kaya itu. Tetapi dia mati masuk surga. Saya terkejut dengan pengajaran itu. Bapak Ibu, cukup kasih karunia Tuhan bagi kita masing-masing, amin. Jangan buat standar dunia ini menjadi standar Alkitab. Mari kembali pada standar firman Tuhan. Kalau memang dikarunia Tuhan kamu menjadi kaya, menjadi berkatlah bagi banyak jiwa-jiwa. Kalau belum impianmu, belum doamu, belum dijawab Tuhan, tetap berharap, tetap percaya, amin. Kaya atau miskin tidak mempengaruhi kita ke surga. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Tapi jangan miskin karena malas. Jangan miskin karena bodoh. Ayo belajar. Ayo rajin. Jangan miskin karena boros.
Ayo bijak pergunakan uang saudara. Kalau penghasilan saudara 100.000 satu hari, jangan belanjakan 120.000. Yang utang tiap hari 20.000. Kapan jadi kayanya? Katanya kalau saudara dapat penghasilan 100.000, saudara keluarkan uang makan, uang semuanya, cuma 20.000, saudara bisa nyimpan 80.000. Bayangin 1 tahun berapa juta saudara simpan. Ayo. Mari Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Orang kaya ini berharapkan jawaban dari Yesus. Oh, kamu sudah dapat memperoleh hidup yang kekal. Karena kamu tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, tidak berdusta. Sudah hormat sama orang tua. Sudah mengasihi sesama. Bapak Ibu itu yang diharapkan. Yang mengenakan telinga yang diharapkan. Iya ya, dia berbuat baik ya. Oh, dia masuk surga lah ya. Senang kali lah hidupnya ya. Semua dunia ini dia dapat. Di sana ada apartemennya, naik Lamborghini. Mobilnya ada Ferrari. Hari Senin lain, Selasa lain, Rabu lain. Ya. Senin dia pagi, sarapan di Medan. Makan siang di Singapura. Makan malam di Thailand. Ya, besoknya lagi udah sampai di Australia. Pencapaian tidak mempengaruhi kita surga atau tidak. Jangan dibuat standar dunia ini menjadi standar untuk masuk surga. Bapak Ibu, dosakah diberkati? Dosakah kaya? Tidak. Karena kekayaan yang kita peroleh, pemiliknya adalah Tuhan. Amin. Mari kita buka sebentar. Hagai pasal 2 ayat 9. Dapat Bapak Ibu? 1, 2 ya. Kepunyaan kula perak dan kepunyaan kula emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Jadi mari kita sadari semua yang kita peroleh karena pemberian Tuhan semata-mata. Amin. Jangan biarkan itu menghalangi saudara untuk bertumbuh dalam Tuhan. Jangan biarkan hal itu menghalangi saudara untuk mempraktekkan kasih daripada Kristus. Biarlah semua kekayaan diberikan Tuhan kepada kita, kita pergunakan untuk memperluas kerajaan sorga, amin. Untuk menolong orang-orang yang membutuhkannya. Saya sangat terkejut sesudah diberitahukan kepada kami, tempat kami mengadakan retreat, ya, pemuda sedairi itu. Wah, nyaman, tempatnya nyaman, mau berlama-lama. Saya bilang sama ibu, enaknya di sini cuma 3 minggu, sesudah itu kamu akan bosan. Kenapa? Untuk belanja saja harus jalan sekitar 2 kilometer. Ya, saya punya paket penuh dari Medan, sampai di sana tidak ada sinyal. Saya berkata, kita cuma tahan di sini mungkin 2-3 minggu. Karena bukan di sini tempat kita. Tapi berkata nyaman sekali, betul. Ya. Bapak Ibu, tetapi pemilik itu bukan orang biasa. Dia pergunakan hartanya, dia bangun gedung itu sedemikian rupa. Itu tempat ibadah sekitar 7 kali 14. Dan di samping kiri dan kanan ada 12 kamar. Sebelah kanan ada 6, sebelah kiri ada 6 kamar. Dan ada beberapa, ya saudaraku, beberapa gedung bangunan lagi untuk tempat-tempat, ya seperti yang di Pariban itu ya seperti yang joglo-joglo itu, ya tempat orang-orang datang berdoa ke sana, dipersiapkannya. Saya bertanya-tanya, dananya dari mana? Ternyata Tuhan sudah sangat memberkati mereka, mereka mau berbagi. Disiapkannya untuk orang yang berdoa. Disiapkannya untuk orang yang mencari Tuhan.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena mereka sadar Allah lah pemilik segala kekayaan. Bukan seperti pemuda yang kaya ini, dia kecewa karena jawaban Yesus. Mari kita sadar semua apa yang kita miliki tidak ada yang perlu dipertahankan. Karena itu semua adalah milik Tuhan. Tanya Tuhan apa yang harus kita perbuat. Apa yang harus kita lakukan. Hari Sabtu yang lalu ada Zoom dengan Ketua Sinode. Belajar teologi. Tapi satu hamba Tuhan di Kalimantan. Dia ngejum, dia belajar sambil narik ojek. Dia chat Ketua Sinode, dia berkata, Pak, saya tidak bisa maksimal ikut karena saya harus ngambil, cari pelanggan. Karena 2 anak saya perlu susu. Dan itu di-share. Ketua Sinode ambil keputusan semua biaya untuk sekolah teologi itu disponsori, dibayar oleh Ketua Sinode. Tapi ada satu hamba Tuhan sesudah tahu demikian. Dia digerakkan Tuhan mengirimkan sejumlah uang untuk menolong mereka. Mari Bapak Ibu. Jangan seperti opung saya, gitu masuk raut-raut, puro-puro, udah sulit untuk keluar. Perhatikan sekeliling kita. Perhatikan saudara-saudara seiman. Alkitab berkata, hendaklah kamu bertolongan dalam menanggung bebanmu. Gak banyak mungkin kita punya, cuman setengahmu. Oke, gak apa-apa. Bagi 2, seperempat. Seperempatmu udah makan sekali. Jangan seperti orang kaya ini, dia meraup kekayaan dan dia tidak sadar bahwa apa yang dia peroleh itu karena Tuhan. Dalam Ulangan 18 Ulangan pasal 8 ayat 18 berkata, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Allah lah yang memberi kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Amin. Tuhanlah yang memberikan hikmat kepada kita. Dan Bapak Ibu, berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Mari sadar Bapak Ibu. Harta kekayaan tidak abadi. Penulis Amsal menuliskannya. Amsal 27 ayat 24 dikatakan. Karena harta benda tidaklah abadi. Apakah mahkota tetap turun-temurun? Tidak. Dan kekayaan tidak tentu. Sesudah pandemi COVID-19 banyak orang konglomerat bangkrut. Banyak bisnis-bisnis yang awalnya menjanjikan tutup. Tetapi banyak anak-anak Tuhan memohon hikmat dari Tuhan. Bisnisnya bukan tutup, malah melesat. Bapak Ibu, kekayaan tidak tentu. Paulus menuliskan pada Timotius 1 Timotius 6 ayat 17 dikatakan, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Bapak Ibu, kalau saudara beroleh hidup kelimpahan, beroleh kekayaan, nikmatilah. Dan buatlah itu membuat saudara semakin sungguh-sungguh melayani Tuhan. Sebulan sebelum retreat diadakan, panitia berkata, Bapak pembicara hari pertama, Ibu pembicara hari kedua. Tolong ya Pak. Saya jawab iya. Saudara tahu, saya tanya, saya beritahu sama Ibu Gembala. Dia berkata, dari mana uang kita? Ya kita doa. Kami berdoa.
Sampai Sabtu belum ada uangnya. Sampai hari Sabtu belum ada uang. Gimana ini? Kata Ibu Gembala, anak-anak tinggal kita 2 pergi. Kalau kita naik angkutan umum, sampai Sidikalang 50.000, pulang balik 100.000. 2 orang 200.000. Nanti kita numpang mobil mereka. Tapi kami terus berharap, kerjakan aja pekerjaan Tuhan. Sibuk melayani. Tiba saudaraku selesai ibadah mudah-mudi, seseorang WA. Pak, di rekening Bapak udah saya kirim sedikit ya Pak. Saya lihat karena ada e-banking, langsung lapor. Saya bilang, Ma, sudah ada ongkos kita pergi. Persoalannya kendaraan gak ada. Saya udah tanya Pak Saragi, Ma Pak, mobil saya pengeremannya kurang oke. Kami tanya mobil. Dia berkata sudah oke, hanya jam 7 belum diantar-antar. Ketiduran ternyata. Saya jemput, Ma Pak lupa, ketiduran. Gak apa-apa, gak tertunda sedikit berangkatnya. Bapak Ibu, kekayaan itu tidak menentu. Dan mari kita sadar, kalau untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan tidak pernah saudaraku lalai menepati ya janjinya mencukupkan segala kebutuhan kita, amin. Bahkan saya punya iman seperti Yesaya berkata, kekayaan dari seberang lautan pun Tuhan sanggup memerintahkannya untuk dinikmati oleh orang-orang benar, amin. Jadi kalau belum punya, jangan kendor pengikutan saudara akan Tuhan. Kalau sudah punya, jangan pula lupa. Jadi, awalnya haleluya, akhirnya jadi haleluya. Jangan. Ayo bagaimanapun keadaannya, mari tetap cari hidup yang kekal. Mari tetap melakukan seluruh perintah Tuhan, amin. Karena Kristus itulah hidup yang kekal. 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa Allah, anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar. Dan hidup yang kekal. Jadi Kristus itu adalah hidup yang kekal. Dialah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Mari mengenali Yesus lebih dan lebih lagi. Amin. Bahkan mengenal Allah dan Kristus adalah hidup yang kekal. Dalam Yohanes 17 ayat 3 dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenali Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Mengenali Yesus, Allah yang benar, adalah hidup yang kekal. Mari Bapak Ibu, adakan waktumu membaca Alkitab. Adakan waktumu bukan seperti membaca koran Alkitab itu, tapi mempelajarinya, selidiki. Saya selalu berkata kepada jiwa-jiwa yang saya layani, kalau hari Minggu mungkin kamu akan mendengarkan khotbah firman Tuhan cuman 45 sampai 50 menit. Sedangkan sesudah pulang kebaktian Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, mungkin dicas lagi Selasa atau Rabu. Selebihnya tidak ada lagi. Ayo baca Alkitabmu. Karena Senin lain persoalannya, Selasa lain persoalannya, Rabu lain pergumulannya, Kamis lain masalahnya. Bapak Ibu, mari baca. Karena itulah hidup yang kekal, yang mengenal Allah dan Kristus. Dan hidup yang kekal itu dikaruniakan kepada kita. Di dalam Kristus kepada semua orang yang dianugerahkan kepadanya. 1 Yohanes 5 ayat 11 dikatakan, dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Alkitab ini menuliskan anaknya itu huruf besar, yaitu Yesus. Siapapun Anda yang ikut ibadah secara online atau mungkin dalam siaran tunda nanti, hanya Yesus jalan ke sorga.
Hanya di dalam Yesus ada jalan keselamatan. Bahkan Roma 5 ayat 21 dikatakan supaya seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikianlah kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Mari Bapak Ibu, buka hatimu, datang kepada Yesus dengan rendah hati. Dan satu motif yang benar. Jangan pertahankan pengertianmu yang tidak benar itu. Pemuda ini mempertahankan pengertiannya, melakukan hukum Taurat, melakukan kebaikan akan beroleh sorga. Tetapi Injil mengajarkan kepada kita, keselamatan itu, sorga itu hanya pemberian kasih karunia Tuhan semata-mata. Amin. Dan jangan biarkan apapun pencapaian kekayaankah menghalangimu untuk mengikuti Yesus. Untuk melakukan seluruh perintah Tuhan. Lakukanlah seluruh perintah Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu dan akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dalam dua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat. Amin. Jadi mari Bapak Ibu, buka hati pada Yesus. Biarkan Roh Kudus berbicara kepadamu. Biarkan Tuhan Yesus berkata-kata kepadamu. Mari, dengar-dengaran dengan Tuhan. Baca Alkitabmu, karena dengan membaca Alkitab, Tuhan berbicara kepada kita. Sehingga kita tahu apa yang Dia inginkan. Amin. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu. Kita tutup mata kita. Kita renungkan sebentar. Pemuda kaya ini, yang adalah seorang pemimpin. Dia datang kepada Yesus dengan bertelut. Dengan rasa hormat. Dan dia datang kepada Yesus. Bukan memohon kekayaan. Tetapi dia bertanya, apa yang harus berbuat supaya aku beroleh hidup yang kekal. Dalam ibadah-ibadah kita. Dalam ibadah pribadi kita. Apakah sikap kita sudah hormat kepada Tuhan? Apakah kita datang merendahkan diri di depan Tuhan atau memaksakan keinginan kita kepada Tuhan? Dan pemuda ini, dia memikirkan sesudah dia mati nanti. Dia memikirkan kekekalan. Biarlah kita semuanya memikirkan hidup yang kekal. Kalau aku mati, di manakah? Dan jawabannya hanya Yesus. Iman percaya kita kepada Yesus, itulah membuat kita beroleh hidup yang kekal. Karena barang siapa memiliki Yesus, dia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki Yesus, dia tidak memiliki hidup. Bapak Ibu, sesudah kita percaya, mari miliki motivasi yang benar. Mengikut Yesus bukan supaya kaya. Mengikut Yesus bukan hanya sekedar mendapatkan sesuatu di dunia ini. Orang kaya ini kecewa. Karena dia meletakkan kekayaannya lebih tinggi daripada mengikuti Yesus. Marilah kita mengikut Yesus dan mematuhi seluruh apa yang diperintahkan. Kalau satu dua hal Tuhan tegurkan pada kita pagi hari ini. Biarlah kita rendah hati
dan datang kepada Yesus. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Mari kita menyanyikan pujian ini Bapak Ibu. Biarlah Yesus segalanya bagi kita. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjadi
biarlah kami memilih Yesus, memilih mengikut Yesus daripada memilih memiliki harta. Biarlah kami meninggalkan segala sesuatunya untuk mengasihi Yesus. Bukan mengorbankan Yesus oleh karena kekayaan atau karena jabatan atau karena apapun yang kami miliki dalam dunia ini. Karena apapun yang kami miliki di dunia ini, Tuhan, itu terbatas. Itu tidak abadi, itu tidak kekal. Hanya Yesuslah yang kekal untuk selama-lamanya. Biarlah kami meninggalkan segala sesuatunya dan kami memilih untuk menyerahkan hidup kami kepadamu untuk Engkau pakai, Tuhan, sebagai alat di dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, Tuhan, yang sudah memberkati kami pada hari ini, agar kami memiliki tujuan yang kekal, yaitu sorga yang kekal, agar kami tidak salah fokus dalam kehidupan ini, tetapi biarlah kami tetap mengarahkan hati kami, mata kami kepada sorga yang kekal. Engkau berfirman, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Biarlah kami mencari kebenaran-Mu, melakukan kehendak-Mu, dan apapun yang kami perlukan di dunia ini, Tuhan sediakan. Dan Engkau berkata, simpanlah hartamu di sorga, karena di sorga kara dan nengat tidak ada yang dapat merusakkannya. Tetapi Tuhan, kalau kami menyimpan harta di dunia ini, pencuri bisa mengambilnya, Tuhan. Itu tidak akan kekal. Biarlah kami mengumpulkan harta kami di sorga. Terima kasih Bapa. Tolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, agar kami mengerti melakukan hal yang utama untuk mengikut Engkau, menyangkal diri kami, memikul salib, dan mengikut Yesus sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Adakah saudara yang mau didoakan? Saudara yang sakit tubuhnya, atau adakah saudara yang bersyukur saudaraku ya, seorang putri ya, mestinya bapak sama mamanya yang buat ini ya, tapi tidak apa-apa, dia sudah datang ke rumah Tuhan, saudaraku ya. Mari Bapak Ibu kita berdoa buat Elia Saputri Sembiring. Oh, Elia Elizabeth Saputri. Oke. Sembiring. Kita berdoa. Hari ini hari pertama dia ke rumah Tuhan. Tuhan melindungi dia, Tuhan menjaga dia. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu Tuhan, buat seorang putri yang telah Kau anugerahkan bagi keluarga Sembiring ini, Elia Elizabeth Saputri Sembiring ini. Bapa, Engkau lindungi, Engkau jagai, Engkau tutup bungkus dengan darah-Mu. Malaikat-Mu lah yang berkawal sekelilingnya. Tidak ada virus, tidak ada penyakit dapat menjamah dia. Tidak ada pelasik-pelasik dapat menjamah dia. Tidak ada kuasa gelap, dukun-dukun mantra-mantra tidak dapat menjamah dia, karena perlindungan darah Yesus teguh atasnya. Tuhan, kami mohon Tuhan, darah Yesus menutup bungkus dia. Tuhan, kesehariannya juga Engkau berkati anak ini Tuhan. Semuanya motoriknya bagus, pertumbuhannya baik Tuhan, tumbuh kembangnya Tuhan yang memberkati. Tuhan, semuanya normal Tuhan, jantung, paru-parunya, ginjalnya, semuanya berfungsi dengan baik. Di dalam nama Yesus, dan setiap makanan, minuman menjadi pertumbuhan yang baik baginya. Terima kasih Bapa. Berkati juga orang tuanya, Edi dan Eva, Tuhan Engkau berkati. Senantiasa bergantung kepada Tuhan dan memohon hikmat daripada Tuhan dalam mendidik dan membesarkan Elia ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan dalam nama Yesus, setan, iblis, roh jahat, segala kutuk dosa, kuasa-kuasa kegelapan tidak boleh jamah Elia ini. Plasik-plasik, dukun-dukun, mantra-mantra, kami sirkan, tidak boleh jamah Elia ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Darah Yesus mementangi dia, darah Yesus melindungi dia. Syukur Tuhan.
Amin.